Di era digital saat ini, kita hidup dalam sistem yang seolah menyerupai permainan monopoli. Namun bedanya, papan permainannya bocor, dadu yang digunakan tidak adil, dan kita dipaksa terus melangkah meskipun kondisi keuangan sudah minus. Fenomena ini bukan sekadar ironi, melainkan gambaran nyata bagaimana sistem ekonomi modern menciptakan ilusi kesejahteraan palsu. Ketika kita membuka aplikasi belanja online, kita disambut dengan tawaran menggiurkan. Beli sekarang, bayar nanti. Padahal di balik kemudahan itu, tersembunyi jebakan utang yang dalam dan penuh konsekuensi. Tawaran-tawaran manis dari aplikasi pinjaman seperti Kredivo, Akulaku, atau Pay Later tampak seperti solusi, padahal bisa menjadi awal dari penderitaan berkepanjangan. Mereka bukan iblis tapi juga bukan malaikat. Mereka beroperasi dalam zona abu-abu sebagai penjajah mimpi instan. Ketika seseorang klik beli sekarang, sebenarnya yang dicicil bukan hanya barang, tetapi juga beban mental, tekanan emosional, dan bahkan karma akibat pilihan yang tidak selaras dengan energi keberlimpahan. Hidup seharusnya selaras dengan hukum alam dan semesta, bukan didorong oleh dorongan impulsif akibat kekosongan batin. Oleh karena itu, memahami bagaimana pola ini terbentuk dan bekerja menjadi penting. Dalam video ini, kita akan membedah bukan hanya soal aplikasi pinjol dan utang digital, tapi lebih dalam lagi. Energi spiritual, frekuensi kekurangan, dan dampaknya terhadap keberlimpahan hidup. Karena utang bukan hanya urusan finansial, tetapi juga perjanjian energi yang menyangkut ruh, tanggung jawab, dan masa depan spiritual kita. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kami ingin mengajak Anda semua untuk menekan tombol subscribe pada channel ARS Pandangan Hidup. Dengan menjadi bagian dari komunitas ini, Anda tidak hanya mendapatkan konten yang membuka kesadaran, tetapi juga bergabung dalam ruang refleksi yang membahas kehidupan secara holistik. Dari spiritual, ekonomi, sampai energi alam semesta. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar Anda, karena setiap pengalaman dan pandangan sangat berarti untuk pertumbuhan kolektif kita. Kembali pada pokok bahasan, godaan utang digital tidak semata-mata karena kita kekurangan uang. Bisa jadi, kita sebenarnya sedang mengalami kemiskinan kesadaran. Kita tidak sadar bahwa keputusan untuk berutang demi gaya hidup menciptakan pola berulang yang merusak. Sistem ekonomi saat ini dirancang untuk membuat manusia merasa selalu kurang. Dari kecil kita dijejali iklan dan pesan bawah sadar bahwa tanpa barang tertentu, kita tidak layak, tidak keren, tidak diakui. Akibatnya, ketika teknologi memberi akses mudah untuk ambil sekarang, bayar nanti, kita langsung tergoda. Ini bukan kesalahan aplikasi atau teknologi, tetapi ketidaksiapan batin dan lemahnya pengendalian diri. Sebab jika kita tidak memiliki kesadaran spiritual yang kuat, kita akan dengan mudah tergelincir dalam gaya hidup konsumtif yang memperdalam luka batin dan menjauhkan diri dari keberlimpahan sejati. Mari kita lanjut membongkar akar dari pola hutang ini. Pernahkah kita bertanya, mengapa begitu banyak orang dengan penghasilan tetap dan pekerjaan yang mapan, tetap terjerat dalam siklus utang yang seolah tidak berujung? Jawabannya bukan karena mereka tidak mampu secara ekonomi, tapi karena mereka tidak cukup sadar secara spiritual dan emosional. Mereka tidak miskin uang, tetapi miskin kesadaran. Ketika seseorang memutuskan untuk berutang demi memenuhi keinginan jangka pendek, sebenarnya ia sedang mengambil sesuatu dari masa depan untuk memuaskan kekosongan hari ini. Ini yang oleh para guru spiritual disebut sebagai ketidakselarasan energi. Semesta bekerja dengan hukum keseimbangan. Jika kita menarik rezeki yang belum waktunya, maka kita juga harus siap membayar beban yang belum semestinya. Inilah yang membuat banyak orang merasa hidupnya seperti berjalan di tempat, atau lebih parah, mundur. Karena rezeki yang datang tidak membawa berkah, tapi malah memicu kekacauan. Ketika kita memilih utang bukan untuk produktivitas, tapi konsumsi instan, maka kita sedang memperkuat frekuensi kekurangan dalam hidup. Dan semesta sebagai sistem resonansi akan memantulkan kembali apa yang kita pancarkan. Inilah sebabnya banyak orang yang terus-menerus terjebak dalam masalah finansial, meskipun terus bekerja keras. Yang salah bukan kerja kerasnya, tapi frekuensi batin yang tertanam.
bahwa dirinya tidak cukup, tidak mampu, dan harus terus mengambil dari luar untuk merasa utuh. Padahal keberlimpahan sejati berasal dari dalam, bukan dari cicilan. Dalam dunia psikologi modern, konsep instant gratification atau kepuasan instan telah banyak dibahas. Manusia pada dasarnya cenderung memilih hal-hal yang memberi kenikmatan cepat, meskipun efek jangka panjangnya buruk. Ketika seseorang stres, merasa kesepian, tidak dihargai, atau bahkan hanya bosan, tombol checkout pada aplikasi belanja online menjadi pelarian. Ia bukan sedang membeli barang, tapi sedang mengobati luka batin. Ia sedang mencari validasi, pelipur lara, dan pelarian dari rasa tidak cukup. Dan aplikasi seperti Pay Later hadir bukan sebagai solusi, tapi sebagai alat bantu untuk memperkuat kebiasaan buruk itu. Ini yang disebut self-sabotage berkedok hadiah. Kita mengira sedang menyenangkan diri, padahal sedang menggali lubang sendiri. Ketika satu kebiasaan ini terus diulang, maka otak kita membentuk pola. Pola inilah yang disebut sebagai karmic debt atau utang karma. Setiap keputusan yang tidak didasarkan pada kesadaran akan membawa konsekuensi energi. Semakin kita sering mengambil dari masa depan, semakin kita menanam benih kekurangan. Lama-lama, hidup menjadi penuh beban, bukan hanya di dompet, tapi juga di hati dan pikiran. Kita menjadi mudah cemas, sulit tidur, bahkan kehilangan rasa syukur. Sebab dalam alam bawah sadar kita, tertanam rasa bersalah dan ketidaknyamanan karena hidup yang dijalani tidak jujur. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menyadari, setiap klik pada bayar nanti adalah bentuk perjanjian energi dengan masa depan yang belum tentu siap kita hadapi. Ini bukan soal moral semata, tapi soal hukum resonansi alam semesta. Dalam ajaran Islam, utang memiliki kedudukan yang sangat serius. Bahkan, Rasulullah SAW pernah menolak mensalatkan jenazah seseorang yang memiliki utang dan belum melunasinya. Bukan karena beliau pelit atau tidak berbelas kasih, tetapi karena beliau paham bahwa utang adalah tanggungan ruhani, bukan hanya materi. Dalam hadis lain disebutkan bahwa ruh seseorang yang meninggal dunia bisa tertahan karena utangnya. Artinya, utang bukan hanya membebani hidup dunia, tapi juga kehidupan setelah kematian. Di sini kita bisa melihat bahwa utang bukanlah perkara ringan. Ini bukan sekadar soal nominal, tapi soal energi yang tertahan, janji yang belum ditepati, dan beban spiritual yang bisa menghalangi ketenangan. Para leluhur pun memandang utang sebagai sesuatu yang sakral. Dalam budaya Nusantara, orang yang hendak berutang sering membawa saksi, disumpah, bahkan ada yang melalui prosesi adat, karena mereka sadar utang adalah perjanjian, bukan transaksi biasa. Sayangnya, di era modern, utang telah didemokratisasi dan dikomodifikasi. Semua orang bisa utang hanya dengan klik, tanpa saksi, tanpa rasa takut, dan tanpa rasa tanggung jawab. Maka tak heran jika banyak orang merasa hidupnya penuh tekanan dan sial berkepanjangan. Bisa jadi, itu karena ada beban energi dari utang-utang yang belum selesai secara lahir dan batin. Maka penting untuk kita semua merenung, bukan hanya berapa banyak cicilan yang dimiliki, tapi juga berapa besar beban energi yang kita pikul akibat keputusan tidak sadar di masa lalu. Ketika kita berbicara tentang keberlimpahan, banyak orang langsung mengaitkannya dengan uang, harta, atau kekayaan materi. Padahal keberlimpahan sejati bukan soal jumlah, melainkan soal vibrasi kesadaran. Orang yang hidup dalam keberlimpahan tidak selalu memiliki segalanya, tapi ia merasa cukup, bersyukur, dan tenang. Di sisi lain, orang yang terjebak dalam utang seringkali hidup dalam vibrasi kekurangan. Ia selalu merasa tidak cukup, selalu ingin lebih, dan akhirnya jatuh ke dalam pola konsumsi impulsif. Vibrasi inilah yang menjadi magnet bagi kejadian-kejadian serupa. Dalam hukum semesta, ini disebut hukum resonansi. Apa yang kamu pancarkan, itu yang akan kamu tarik. Jika kamu memancarkan frekuensi, aku kekurangan, maka semesta akan mempertemukanmu dengan lebih banyak situasi yang membuatmu merasa kekurangan. Ini bukan mitos atau takhayul, tapi hukum energi yang bekerja seperti gravitasi. Maka tidak mengherankan jika seseorang yang hidupnya dipenuhi cicilan dan utang, juga merasakan stagnasi dalam karier, kesehatan, bahkan hubungan pribadi. Karena vibrasi kekurangan telah meresap ke seluruh aspek hidupnya. Solusinya bukan semata-mata melunasi utang,
tetapi mengubah frekuensi batin. Mulailah dengan menyadari bahwa keberlimpahan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari kartu kredit atau pinjaman online. Ketika hati merasa cukup, hidup menjadi ringan. Tapi ketika hati merasa kurang, tidak ada jumlah uang yang bisa mengisinya. Oleh karena itu, perjuangan melawan utang bukan hanya soal strategi finansial, tetapi juga soal perjalanan spiritual untuk kembali menyatu dengan vibrasi kebenaran dan kelimpahan sejati. Dalam sistem ekonomi modern, kita tidak lagi dipandang sebagai manusia utuh, tetapi sebagai konsumen. Sejak kecil kita dibombardir dengan iklan yang menanamkan pesan-pesan terselubung. Tanpa produk tertentu, kamu tidak keren, tidak diakui, bahkan tidak berharga. Akibatnya, banyak orang tumbuh dengan luka bawah sadar bahwa mereka harus terus membeli sesuatu untuk merasa cukup. Ini bukan lagi soal kebutuhan, tapi soal identitas. Ketika seseorang membeli barang mahal bukan karena butuh, tapi karena ingin diakui, ia sebenarnya sedang menukar keaslian dirinya dengan validasi eksternal. Celakanya, aplikasi pinjol dan pay later hadir sebagai solusi semu dari luka psikologis ini. Mereka menawarkan akses instan untuk bisa hidup seperti orang kaya, meskipun tanpa fondasi kekayaan yang nyata. Ini adalah jebakan sistematis yang membuat manusia terus berputar dalam roda konsumsi tanpa ujung. Bahkan banyak dari kita tidak sadar bahwa kita sudah menjadi budak keinginan, bukan pencipta kehidupan. Kita dikejar diskon, promo, dan gengsi, tapi kehilangan arah. Kita berpikir bahwa dengan gaya hidup seperti selebgram, kita akan bahagia. Padahal kebahagiaan tidak datang dari barang, tapi dari kedamaian batin. Maka sangat penting untuk mengembalikan kesadaran kita. Sadari bahwa hidup bukan tentang apa yang kita punya, tapi siapa kita sebenarnya. Dan siapa kita tidak akan pernah bisa ditentukan oleh cicilan atau harga barang. Kita harus merebut kembali kendali dari sistem yang diam-diam membentuk kita menjadi mesin belanja tanpa jiwa. Pernyataan Daniel Kahneman, peraih Nobel Ekonomi, sangat relevan dengan kondisi ini. Ia berkata, manusia bukanlah makhluk rasional. Kita hanya pandai mencari pembenaran atas keputusan emosional. Inilah yang terjadi saat kita klik check out dalam keadaan emosi, marah, sedih, atau cemas. Kita merasa itu adalah bentuk self-care atau hadiah untuk diri sendiri. Padahal itu adalah bentuk pelarian. Kita menipu diri sendiri dengan narasi yang kita ciptakan. Dan semakin sering kita melakukan ini, semakin lemah pula kontrol diri kita. Inilah awal dari kecanduan finansial. Sama seperti kecanduan lainnya, ia menciptakan efek candu jangka panjang. Ketika kita merasa terbiasa dengan kemudahan beli sekarang, bayar nanti, kita mulai kehilangan kemampuan untuk menunda kesenangan. Padahal, kemampuan menunda kesenangan adalah salah satu ciri kedewasaan spiritual dan emosional. Kita tidak diajarkan untuk bersabar, untuk menyimpan, atau untuk menunda sampai waktunya. Kita hanya diajarkan untuk memenuhi keinginan secepat mungkin. Inilah kenapa banyak dari kita tidak siap secara mental untuk menghadapi kenyataan. Sebab hidup nyata butuh perjuangan, bukan shortcut. Maka setiap kali tangan kita tergoda untuk membeli secara impulsif, berhentilah sejenak. Tanyakan, apakah ini kebutuhan atau pelarian? Apakah ini ekspresi syukur atau jeritan luka batin? Dengan pertanyaan sederhana itu, kita bisa mulai keluar dari siklus yang tidak sehat. Karena kontrol diri bukan datang dari kekuatan, tapi dari kesadaran yang jernih. Banyak orang merasa bahwa utang adalah solusi. Padahal dalam banyak kasus, utang hanya memperpanjang masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan kesabaran dan perencanaan. Ini seperti ember bocor yang terus diisi air. Tidak peduli seberapa banyak airnya, selama lubangnya tidak ditambal, ember itu tetap akan kosong. Demikian pula dengan kehidupan. Jika frekuensi kekurangan terus dominan, maka tidak peduli seberapa besar penghasilan, hidup akan tetap terasa sempit. Inilah yang oleh para spiritualis disebut sebagai bocornya energi rezeki. Kita mengira masalah ada di luar, gaji kurang, harga naik, kebutuhan banyak. Padahal bisa jadi masalah utamanya ada di dalam. Cara berpikir, cara merasa, dan cara memperlakukan diri sendiri.
Selama pola konsumsi impulsif tidak diubah, maka utang hanyalah efek samping dari luka yang lebih dalam. Maka sangat penting untuk tidak hanya fokus pada solusi luar seperti refinancing, gali lubang tutup lubang, atau kerja ekstra. Kita juga harus menyembuhkan pola energi batin kita. Mulai dari memaafkan diri sendiri, mengatur ulang gaya hidup, hingga membangun kembali rasa syukur atas hal-hal sederhana. Karena kebocoran rezeki seringkali bukan karena Tuhan tidak memberi, tapi karena kita tidak siap menerima. Kita terlalu sibuk mengejar validasi sampai lupa bahwa ketenangan adalah bentuk rezeki paling tinggi. Maka mulailah dengan membenahi batin. Karena ketika batin selaras, semesta pun akan ikut menyesuaikan jalannya. Leluhur kita dulu sangat berhati-hati dalam hal utang. Dalam budaya Jawa, Bali, Bugis hingga Minang, ada banyak kisah tentang bagaimana orang zaman dahulu memperlakukan utang dengan sangat sakral. Bahkan ada yang rela menjual tanah atau ternak hanya demi melunasi utang agar tidak membawa beban ke akhirat. Mereka paham bahwa utang bukan hanya perjanjian antara dua pihak, tapi juga ikatan spiritual yang melibatkan Tuhan sebagai saksi. Utang adalah janji, dan janji adalah tanggung jawab yang membawa konsekuensi energi. Itulah kenapa banyak yang percaya bahwa orang yang gagal melunasi utang akan mengalami kesialan, penyakit, bahkan rezeki yang seret. Ini bukan mistis, tapi pola alami energi yang terganggu. Namun di era sekarang, nilai-nilai itu mulai tergerus. Utang menjadi hal yang biasa, bahkan sering dianggap gaya hidup. Cicilan dianggap wajar, padahal seharusnya menjadi langkah terakhir, bukan kebiasaan pertama. Kita sudah terlalu dibiasakan hidup dalam pola tarik nikmat sebelum waktunya. Padahal dalam hukum semesta, semua yang diambil sebelum saatnya akan dibayar dengan harga yang lebih mahal. Maka jangan heran jika banyak orang yang merasa hidupnya stagnan meskipun bekerja keras. Mungkin karena ada utang yang belum selesai, baik secara lahir maupun batin. Sudah saatnya kita mengembalikan nilai-nilai luhur tentang tanggung jawab. Karena jika kita terus menormalkan utang konsumtif, maka kita sedang membangun kebiasaan menunda kebebasan kita sendiri. Bebaskan diri bukan dengan utang, tapi dengan kesadaran. Dalam hukum tarik-menarik atau dikenal juga sebagai Law of Attraction, segala sesuatu dalam hidup kita terjadi karena frekuensi yang kita pancarkan. Jika seseorang hidup dengan pikiran kekurangan, maka ia akan terus menarik kondisi yang mencerminkan kekurangan tersebut. Sebaliknya, ketika seseorang hidup dalam rasa syukur, bahkan dalam kesederhanaan, maka ia akan terus dipertemukan dengan keberlimpahan dalam berbagai bentuk. Sayangnya banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa keputusan untuk berutang demi konsumsi adalah bentuk nyata dari sinyal, aku tidak cukup. Kita mengirimkan pesan ke semesta bahwa kita kekurangan. Maka semesta yang hanya bekerja berdasarkan frekuensi akan mengembalikan lebih banyak keadaan yang membuat kita merasa semakin tidak cukup. Ini bukan kutukan, tapi sistem kerja yang netral. Ibarat mesin fotokopi, kalau kamu masukkan file negatif, hasilnya pasti negatif. Maka jika kamu bertanya, kenapa rezekimu seret, kenapa peluang terasa menjauh, atau kenapa hidup seperti diulang dalam kesialan, periksalah frekuensimu. Bisa jadi kamu terlalu sering mengucapkan kekurangan, terlalu sering berpikir negatif, dan terlalu mudah tergoda mengambil sebelum waktunya. Maka mulai hari ini, ubahlah energi batinmu. Latih syukur, kembalikan kepercayaan pada waktu Tuhan, dan yakini bahwa rezeki terbaik datang tepat waktu, bukan lebih cepat. Karena ketika kamu percaya bahwa kamu cukup, semesta pun akan ikut menyediakannya. Dan jika kamu sedang diuji dengan utang, anggap itu sebagai panggilan spiritual untuk memperbaiki getaran hidupmu. Bukan sekadar masalah finansial yang harus kamu keluhkan. Pola konsumsi modern tidak lepas dari campur tangan algoritma dan desain digital yang sengaja dibuat untuk memanipulasi perilaku kita. Aplikasi belanja online dirancang untuk membuat pengguna betah berlama-lama, tergoda diskon, dan akhirnya membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tambahkan fitur pay later atau pinjaman cepat, maka lengkaplah jebakan psikologis itu. Ini adalah bentuk baru dari perbudakan digital, di mana manusia tanpa sadar menjadi objek dari sistem kapitalisme algoritmik. Kita bukan lagi manusia bebas, melainkan target dari strategi pemasaran yang canggih.
Bahkan rasa ingin memiliki kini tidak lagi datang dari kebutuhan, melainkan dari dorongan psikologis hasil rekayasa sistem. Lalu bagaimana kita bisa melawan sistem ini? Bukan dengan membencinya, tetapi dengan menyadarinya. Kesadaran adalah senjata utama dalam menghadapi segala bentuk manipulasi. Sadari bahwa kamu bukan target pasar, tapi manusia yang punya akal, hati, dan nilai spiritual. Jangan biarkan satu tombol, beli sekarang mencuri ketenanganmu. Jangan biarkan promo-promo palsu merusak hubunganmu dengan keberlimpahan sejati. Dan yang paling penting, jangan biarkan dirimu terus hidup dalam pola nanti bayar, karena itu hanya akan menjauhkanmu dari keberkahan waktu kini. Ingatlah, hidup yang berkelimpahan bukan berarti memiliki semua barang, tapi memiliki kedamaian di dalam diri. Dan itu tidak bisa dicicil, itu hanya bisa didapat dengan kesadaran, kesabaran, dan keberanian untuk melawan arus yang membentuk kita jadi budak konsumsi. Dalam spiritualitas lintas agama, utang sering digambarkan bukan hanya sebagai beban duniawi, tetapi juga beban ruhani. Di dalam ajaran Islam, seperti sudah dibahas sebelumnya, utang dapat menahan ruh seseorang untuk tidak tenang setelah kematian. Dalam ajaran Kristen kita juga mengenal doa yang berbunyi, "Ampunilah kami atas segala utang kami, seperti kami pun mengampuni orang yang berutang pada kami." Ini bukan sekadar tentang uang, melainkan tentang energi keterikatan yang harus diselesaikan. Dalam ajaran Hindu dan Buddha, utang bisa menjadi bagian dari karma yang akan terus berputar sampai diselesaikan. Bahkan dalam filosofi Timur seperti Tao dan Konfusianisme, ada pemahaman bahwa harmoni hidup tidak bisa dicapai selama seseorang masih membawa utang yang belum lunas. Karena itu artinya ada ketidakseimbangan yang belum dikembalikan pada alam. Maka bisa kita simpulkan bahwa utang bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah energi dan keseimbangan. Disinilah pentingnya kita mulai melihat kembali praktik utang yang kita jalani hari ini. Apakah kita sedang hidup dalam tanggung jawab atau sedang menunda konsekuensi? Apakah kita berutang dengan niat yang murni atau hanya sekadar untuk menambal luka harga diri? Semua itu akan menentukan seperti apa reaksi semesta terhadap hidup kita. Karena dalam sistem energi, semua akan kembali pada kita sesuai frekuensi awal kita mengambilnya. Maka hati-hati saat berutang. Jangan sampai kita mengira sedang memudahkan hidup, padahal kita sedang mengikat diri pada karma yang berat. Dalam dunia modern, utang telah mengalami transformasi menjadi bagian dari budaya pop. Cicilan tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan gaya hidup. Ada semacam normalisasi besar-besaran yang membuat utang terasa wajar, bahkan keren. Orang membeli barang-barang mahal, memamerkannya di media sosial, dan menyembunyikan fakta bahwa itu semua hasil cicilan. Inilah fenomena gaya hidup palsu yang menyebar secara masif, terutama di kalangan muda. Kita hidup di era di mana penampilan lebih dihargai daripada kejujuran, dan branding pribadi lebih penting daripada kenyataan finansial. Akibatnya, banyak orang terjebak dalam utang hanya demi mempertahankan citra. Mereka rela menyiksa keuangan pribadi, bahkan menggadaikan masa depan hanya untuk memenuhi ekspektasi yang mereka ciptakan sendiri. Ini adalah bentuk penyiksaan spiritual, karena dalam jangka panjang, hidup yang tidak selaras dengan kebenaran batin akan menciptakan kegelisahan terus-menerus. Kamu mungkin bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipu jiwamu sendiri. Maka mulailah jujur pada diri sendiri. Apakah kamu hidup untuk memenuhi ekspektasi luar atau untuk menghidupi batinmu yang sejati? Setiap cicilan bukan hanya soal nominal, tapi soal pilihan. Dan setiap pilihan membawa akibat. Pilihannya adalah mau hidup dalam kejujuran yang sederhana atau kemewahan yang penuh beban. Tuhan tidak menilai dari penampilan, tapi dari niat dan keselarasan hidup kita. Maka berhentilah menjadikan utang sebagai alat pencitraan. Karena yang kamu cicil bukan barangnya, tapi ketenangan hidupmu sendiri. Satu hal yang perlu kita pahami dalam menghadapi realita hidup adalah bahwa rezeki bukan selalu uang dan bukan selalu harus datang lewat jalur yang kita harapkan. Banyak orang merasa bahwa dengan utang mereka bisa mempercepat datangnya rezeki. Padahal dalam banyak kasus, justru sebaliknya. Mereka malah semakin terjerat, karena mereka memaksa semesta memberi sesuatu yang belum waktunya,
maka hukum semesta pun memberi peringatan dalam bentuk keterlambatan, kerugian, hingga kehilangan. Kita sering lupa bahwa waktu adalah bagian dari rezeki. Dan jika kita menarik sesuatu sebelum waktunya, maka kita sedang mengganggu harmoni rezeki itu sendiri. Maka, kalau kamu merasa rezekimu seret, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Bisa jadi Tuhan sedang menahan rezekimu agar kamu tidak menggunakannya untuk hal yang salah. Maka jangan paksa semesta dengan utang. Percayalah pada waktunya. Karena rezeki yang datang tepat waktu akan lebih ringan, lebih berkah, dan lebih bermanfaat. Sedangkan rezeki yang datang dari jalan utang konsumtif seringkali hanya membawa kecemasan. Maka mulai sekarang, ubahlah keyakinan batinmu. Katakan, aku cukup. Ucapkan dengan tulus setiap hari. Karena ketika kamu meyakini bahwa kamu cukup, kamu akan menarik lebih banyak hal yang membuatmu cukup. Ini adalah hukum tarik-menarik dalam bentuk paling murni. Dan yakinlah Tuhan tidak pernah terlambat. Kita saja yang sering terburu-buru. Di dunia yang semakin cepat dan terhubung, kita sering keliru memahami makna kemajuan sebagai memiliki segalanya secara instan. Padahal dalam hukum alam, segala sesuatu yang tumbuh dengan tergesa-gesa cenderung rapuh. Seperti tanaman yang dipaksa tumbuh di luar musim, hasilnya mungkin bisa dipetik cepat, tapi cepat juga busuk. Prinsip ini juga berlaku dalam keuangan dan kehidupan spiritual kita. Ketika kita memaksakan kemewahan sebelum waktunya lewat cicilan, kita bukan hanya memotong jalur rezeki alami, tapi juga memperlemah pondasi rasa cukup dalam diri. Kita lupa bahwa proses adalah bagian dari pembentukan karakter. Bila kita menempuh jalan kesabaran dan kerja keras, kita tidak hanya mendapatkan hasil, tapi juga ketangguhan batin. Tapi jika kita mengambil jalan pintas dengan utang konsumtif, hasilnya justru membuat kita ketagihan pada kemudahan palsu. Kita jadi pribadi yang lemah dalam pengendalian diri, mudah tergoda, dan semakin bergantung pada solusi instan. Maka penting untuk bertanya, apakah kita sedang mengejar kenyamanan atau sedang menghindari pembelajaran? Karena dalam banyak kasus, orang berutang bukan karena tidak punya uang, tapi karena tidak sabar. Dan kesabaran adalah kunci utama dalam menjaga frekuensi rezeki. Jika kita bisa bersabar, menahan diri, dan tetap bersyukur dalam kekurangan, maka rezeki akan datang dengan bentuk yang lebih baik. Bahkan seringkali datang tidak terduga, justru dari arah yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Tuhan tidak pernah menutup pintu rezeki, kita hanya sering menutup kesabaran kita terlalu cepat. Dalam psikologi modern, fenomena delayed gratification atau menunda kepuasan dikenal sebagai indikator kedewasaan emosional. Anak-anak kecil biasanya belum bisa menunda keinginan. Mereka ingin semuanya sekarang. Tapi saat kita dewasa, kemampuan untuk menahan diri menjadi salah satu kunci kesuksesan jangka panjang. Sayangnya, sistem sosial kita hari ini justru memanjakan sifat kekanak-kanakan itu. Lewat iklan, media sosial, dan berbagai aplikasi, kita terus dibujuk untuk menuruti keinginan instan. Maka jangan heran kalau makin banyak orang dewasa yang perilakunya justru makin konsumtif. Mereka mudah tergoda dengan kalimat cicilan ringan, diskon terbatas, atau promo akhir bulan, dan akhirnya terjebak dalam utang tak berkesudahan. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, tapi masalah kontrol diri. Ketika seseorang terlalu sering menuruti hasrat impulsif, maka bagian otaknya yang bertanggung jawab atas logika dan perencanaan jangka panjang jadi tumpul. Ia jadi rentan mengambil keputusan emosional yang membawa dampak jangka panjang. Dalam konteks spiritual, ini berarti orang tersebut hidup di luar kesadaran. Ia hidup dalam autopilot, dikuasai oleh keinginan, bukan tujuan. Maka mari kita latih kembali kemampuan menunda kepuasan, tunda beli barang yang tidak perlu, tunda klik pay later, tunda gaya hidup yang bukan milik kita. Dan gunakan momen itu untuk memperkuat kesadaran, memperdalam rasa syukur, dan membangun fondasi keuangan yang sehat. Karena dalam jangka panjang, orang yang mampu menunda justru akan menuai hasil yang lebih besar dan berkah. Mari kita lihat kembali sejarah. Dulu, orang yang ingin berutang harus datang langsung kepada orang yang dikenal, berbicara baik-baik, bahkan membawa saksi. Proses ini menciptakan rasa tanggung jawab yang kuat karena ada keterlibatan emosional,
sosial, bahkan spiritual. Utang bukan perkara ringan, tapi dianggap sebagai perjanjian suci. Dalam beberapa budaya, bahkan ada ritual atau sumpah khusus sebelum utang diberikan, agar tidak terjadi pengingkaran. Ini membuktikan bahwa nenek moyang kita lebih sadar bahwa utang bukan sekadar angka, melainkan energi perjanjian. Kini, dengan satu klik, semua bisa utang. Tak perlu bicara, tak perlu malu, tak perlu bertanggung jawab secara sosial. Akibatnya, banyak orang kehilangan sensitivitas terhadap beratnya energi utang itu sendiri. Padahal walaupun bentuknya digital, energinya tetap nyata. Kalau dulu utang bisa membuat seseorang merasa bersalah dan segera ingin membayar, kini banyak yang justru bersembunyi dari tanggung jawab. Menumpuk pinjaman dari satu aplikasi ke aplikasi lain, sampai hidupnya tak bisa lagi dibedakan mana yang real dan mana yang dikejar-kejar tagihan. Maka penting untuk membangkitkan kembali nilai-nilai luhur itu. Jadikan utang sebagai hal terakhir, bukan pilihan pertama. Hormati rezeki, hormati waktu, dan hormati energi orang lain yang kamu pinjam. Jika kamu tidak menghormatinya, maka semesta pun akan mengajarkanmu lewat jalan kehilangan dan kebingungan. Dan ketika itu terjadi, sadarilah bahwa pelajarannya bukan soal uang, tapi soal penyelarasan kembali terhadap hukum kehidupan. Dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW mengajarkan untuk berhati-hati terhadap utang. Bahkan beliau pernah menunda menyolatkan jenazah yang masih meninggalkan utang, sampai utangnya dilunasi. Ini bukan karena beliau tidak berbelas kasih, tapi karena memahami betapa beratnya beban metafisik dari utang. Utang yang tidak dibayar bisa menghambat ruh seseorang. Dan ini adalah pengingat penting bagi kita di era sekarang, ketika utang dianggap sepele. Bukan hanya dalam Islam, banyak ajaran agama lain pun melihat utang sebagai bentuk tanggung jawab spiritual. Maka jangan pernah anggap enteng soal ini. Ketika kita meminjam tanpa kemampuan mengembalikan, kita bukan hanya mencederai kepercayaan, tapi juga memikul energi berat yang memengaruhi ketenangan batin kita. Maka dari itu, jika kamu saat ini sedang dalam lilitan utang, jangan hanya fokus pada bagaimana melunasinya secara finansial, tapi juga kuatkan niat, perbanyak doa, minta maaf pada yang kamu hutangi, dan berjanji dalam hati untuk bertanggung jawab. Tuhan Maha Pengampun, dan semesta bisa membukakan banyak jalan. Tapi semua itu hanya bisa terjadi jika kamu jujur dan serius dalam menyelesaikan utangmu. Jangan biarkan utang menjadi penghalang antara kamu dan ketenangan jiwamu. Karena hidup itu singkat dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Maka bersihkan beban itu sekarang, selagi waktu masih berpihak pada kita. Rezeki bisa dicari, tapi ketenangan jiwa adalah anugerah yang harus diperjuangkan. Kita hidup di tengah sistem ekonomi yang secara tidak langsung membuat kita merasa kurang terus-menerus. Dari kecil, kita dibombardir oleh iklan, konten, dan narasi yang menanamkan ide bahwa tanpa produk A, B, atau C, kita belum jadi orang. Maka tidak heran jika banyak orang yang bekerja keras bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tapi untuk memenuhi ekspektasi sosial. Lebih parahnya lagi, sekarang ada tools seperti pay later atau pinjol yang membuat ekspektasi itu terasa bisa diraih dengan cepat. Padahal itu hanya fata morgana. Kita dituntun untuk membeli hal-hal yang bukan bagian dari hidup kita. Kita diajarkan untuk menyesuaikan diri dengan standar kehidupan orang lain yang kita lihat di media sosial. Maka tanpa sadar, kita membangun hidup yang bukan berasal dari diri sendiri, tapi dari keinginan orang lain. Ini yang menyebabkan banyak orang hidup dalam kebingungan, kecemasan, dan akhirnya keterpurukan finansial. Mereka kehilangan arah. Maka saatnya kita kembali pada diri. Bertanya ulang, apa yang benar-benar penting bagiku? Apa yang membuatku damai, bukan hanya terlihat keren? Jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh sistem yang ingin kamu merasa tidak cukup. Latih kembali rasa cukupmu. Sadari bahwa memiliki sedikit tapi damai lebih berharga daripada memiliki banyak tapi penuh hutang. Karena kebebasan sejati tidak datang dari jumlah barang, tapi dari ketenangan yang tidak bisa dibeli. Dan jika kamu ingin rezekimu lancar, maka jangan biarkan frekuensi kekurangan terus menguasai pikiran dan tindakanmu. Banyak orang bilang, nggak apa-apa ngutang, yang penting cicilannya ringan. Ini adalah kalimat yang terdengar nyaman di awal,
tapi sering menjadi pintu masuk menuju beban berkepanjangan. Karena satu cicilan akan mengundang cicilan lain, dan lama-lama kamu tidak sadar sedang hidup hanya untuk bayar tagihan. Ini bukan hidup, ini perbudakan modern. Kamu bekerja bukan untuk tumbuh, tapi untuk menutup lubang. Dan lubang itu bukan berasal dari kekurangan uang, tapi dari kekosongan dalam diri yang tidak disadari. Ketika seseorang merasa kosong, tidak berharga, atau tidak dicintai, ia cenderung mengisinya lewat belanja, pamer barang, dan konsumsi impulsif. Tapi seperti mengisi ember bocor, sebanyak apapun kamu isi, tidak akan pernah penuh. Solusinya bukan menambah penghasilan, tapi menambah lubang kesadaran. Maka penting untuk menyadari akar dari semua keputusan finansial kita. Apakah kamu beli barang karena butuh, atau karena sedang ingin dihargai? Apakah kamu ngutang karena darurat, atau karena ingin terlihat sukses? Jika kamu jujur pada diri sendiri, maka kamu akan melihat pola hidupmu dengan lebih jernih. Dan dari situ kamu bisa mulai menyembuhkan. Sebab dalam hidup ini, yang terpenting bukan punya segalanya, tapi merasa cukup dengan yang sudah ada. Dan itu hanya bisa dicapai lewat kesadaran yang dalam, bukan lewat cicilan ringan yang terus menjerat. Dalam hukum semesta, segala hal yang kita tabur akan kembali pada kita. Ini bukan dogma, tapi prinsip kerja energi. Jika kamu sering berpikir bahwa kamu kurang, maka kamu akan terus merasa kurang, bahkan ketika kamu punya lebih. Jika kamu berpikir bahwa utang adalah solusi utama, maka kamu akan terus dipertemukan dengan kebutuhan untuk berutang lagi. Ini adalah loop energi yang hanya bisa diputus dengan perubahan kesadaran. Maka mulai hari ini, ubahlah afirmasi dalam hidupmu. Jangan bilang, saya nggak punya uang, tapi katakan, saya sedang menyiapkan rezeki. Jangan bilang, saya terpaksa ngutang, tapi katakan, saya sedang belajar menyeimbangkan kebutuhan. Kalimat-kalimat ini bukan sekadar motivasi, tapi pintu masuk untuk mengubah frekuensi hidup. Karena semesta hanya merespon vibrasi, bukan logika. Maka jika kamu ingin rezekimu berubah, ubah dulu kata-kata dan pikiranmu. Berhentilah hidup dari ketakutan. Mulailah hidup dari rasa cukup dan kepercayaan. Karena Tuhan tidak menciptakan kamu untuk sengsara. Tapi kamu harus siap menerima rezeki yang sejati, bukan lewat jalan manipulatif, tapi lewat jalan yang penuh kesadaran. Maka jika hari ini kamu masih berjuang melunasi utang, jangan menyerah. Tapi jangan juga ulangi pola lama. Ambil pelajaran, selesaikan dengan jujur, dan bangun hidup baru dari kesadaran penuh bahwa kamu layak hidup bebas. Bukan terikat pada cicilan dan beban yang bukan milikmu. Aplikasi Pay Later, pinjol, dan sejenisnya sebetulnya hanyalah alat. Mereka netral, sama seperti pisau, bisa untuk masak, bisa untuk menyakiti. Maka bukan salah aplikasinya jika kita terjerat utang, tapi bagaimana cara kita menggunakannya. Sayangnya, banyak yang menggunakan dengan kesadaran rendah. Kita meminjam tanpa rencana, membeli tanpa perhitungan, dan akhirnya menyesal ketika bunga menumpuk. Maka langkah awal menuju kebebasan finansial adalah bertanggung jawab penuh atas semua pilihan kita. Jangan salahkan iklan, jangan salahkan sistem, jangan salahkan teknologi. Semua kembali pada keputusan kita. Karena Tuhan sudah membekali kita dengan akal, intuisi, dan nilai-nilai spiritual sebagai kompas hidup. Maka jika kita terjerat, itu tandanya kita menjauh dari nilai itu. Saatnya kembali. Bangun kesadaran finansial yang sehat. Buat anggaran, evaluasi pengeluaran. Beli karena butuh, bukan karena gengsi. Jika harus berutang, pastikan benar-benar darurat dan ada rencana pelunasan. Dan yang paling penting, latih diri untuk merasa cukup. Jangan biarkan dunia luar mengendalikan kebutuhan batin kita. Karena hidup bukan tentang terlihat kaya, tapi tentang merasa damai. Dan damai itu datang saat kita tahu bahwa kita hidup sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, dan sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Maka gunakan teknologi dengan bijak, bukan sebagai alat pelarian, tapi sebagai alat pertumbuhan. Komunitas spiritual seperti kita di channel ini bukan hanya hadir untuk menghakimi, tapi untuk saling mengingatkan. Kita semua pernah salah langkah, pernah merasa kekurangan, dan pernah tergoda mengambil jalan pintas. Tapi bukan itu yang membuat kita gagal. Yang membuat kita gagal adalah ketika kita tidak mau berubah. Maka mulai hari ini, mari kita sama-sama belajar.
belajar mengenali pola negatif yang terus berulang, belajar menyadari keputusan yang lahir dari emosi, dan yang paling penting belajar menerima bahwa kita cukup. Dalam Islam, cukup itu disebut qanaah. Dalam ajaran lain, itu disebut contentment. Intinya sama, hidup damai dengan apa yang ada. Karena dari situ, rezeki justru mengalir lebih lancar. Ketika kita berhenti memaksa, semesta justru memberi dengan ringan. Dan saat kita hidup selaras dengan nilai spiritual, maka bukan hanya tagihan yang lunas, tapi juga batin yang terasa ringan. Maka channel ini bukan hanya tentang edukasi finansial, tapi tentang perjalanan menyadari siapa diri kita, apa yang kita butuhkan, dan bagaimana caranya hidup tanpa mencicil kebahagiaan. Jangan ragu untuk berdiskusi di kolom komentar, share pengalamanmu, atau bahkan kirim doa untuk teman-teman yang sedang berjuang keluar dari jerat utang. Kita bangun komunitas kesadaran, bukan sekadar penonton pasif. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil yang dilakukan bersama-sama. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan dengan hati terbuka sampai akhir video ini. Ini bukan video biasa. Ini adalah panggilan kesadaran. Kita tidak hanya membahas soal utang, pinjol, atau aplikasi pay later. Kita membahas soal energi hidup, soal keselarasan, dan soal tanggung jawab spiritual terhadap rezeki. Semoga setelah ini kamu bisa lebih tenang, lebih bijak, dan lebih terarah dalam membuat keputusan keuangan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, ARS Pandangan Hidup, karena setiap minggunya kami akan hadir membawakan konten yang bukan hanya menambah wawasan, tapi juga menyentuh kesadaran. Beri like jika video ini bermanfaat, share ke teman, mantan, atau saudaramu yang sedang berjuang dengan cicilan, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar. Apa satu hal yang paling menyentuh dari video ini? Kita akan baca dan jawab setiap komentar dengan penuh perhatian. Ingat, kamu bukan sekadar penonton. Kamu adalah bagian dari komunitas pemantik kesadaran. Komunitas yang percaya bahwa perubahan sejati dimulai dari pikiran, dari niat, dan dari keberanian mengambil tanggung jawab. Jangan biarkan hidupmu dicicil sedikit demi sedikit oleh keputusan impulsif. Karena hidup bukan soal cepat atau lambat, tapi soal selaras atau tidaknya kamu dengan hukum Tuhan dan semesta. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sadar, tetap kuat, tetap berlimpah.